Sebuah usaha dimulai dari niat, kemudian sebuah kesuksesan diawali dengan adanya usaha. Sebuah kesuksesan diawali dengan suatu dorongan untuk melakukan sesuatu yang baik. Walaupun sedikit tetapi menghasilkan, walaupun sedikit tetapi lama-lama menjadi bukit. Dan inilah menjadi Halo, sampai ketemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman sahabat Nursepreneurs Indonesia? Pada kesempatan ini saya Sugiono Hypnotherapist ya akan mengangkat atau mengunjungi sebuah sahabat kita yaitu Nursepreneur. Beliau adalah seorang perawat yang sukses dan pada kesempatan ini beliau mempunyai bisnis yang sangat hebat sekali dan ini menjadi inspirasi buat kita semuanya. Ya, saksikan terus di dalam petualangan kami. Saya akan mencari orang-orang hebat yaitu para perawat Indonesia untuk menjadi referensi buat teman-teman semuanya. Lupa like, subscribe, dan share dan berikan komen yang positif. Ikuti petualangan kami dan kami sedang menuju perjalanannya. Keadaan ini sempurnakan hidupku dari rapuhnya jiwaku. Adakah seseorang yang melepaskanku dari Oke guys, pada kesempatan ini kita sudah sampai di kediaman beliau. Kita akan dan masuk ke dalam ya. Kita akan lihat di dalam. Sahabat Nursepreneurs, kita sudah sampai ke rumah beliau dan saat ini kita akan masuk ke rumah beliau ya. Kita akan minta izin. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, sahabat Nursepreneurs luar biasa nih. Kita akan berkunjung dan kita akan ulik nih beliau nih. Beliau ini adalah sahabat Nursepreneurs Indonesia yang memang pada kesempatan ini saya datang jauh untuk ngobrol bersama dengan kehebatan beliau. Yang perlu kita ulik adalah ilmunya nih, terutama di kesabarannya, telatennya, dan menciptakan ide-ide kreatifnya. Betul ya, Pak? Insya Allah. Oke, Pak, siapa namanya Pak? Pak Sucipto. Pak Cipto ya, Pak Cipto. Saya Pak Sugi, Narsugi. Iya. Ya, pada kesempatan ini saya ingin berdiskusi dan berbincang tentang kegiatan-kegiatan tentunya yang akan bisa mengembangkan para inspirasi nurses Indonesia, terutama teman-teman yang masih belum bingung nih, cari referensi kira-kira apa yang mau dilakukan ya. Bisa minta waktunya untuk ngobrol nanti ya. Baik sahabat Nursepreneur Indonesia yang luar biasa, pada kesempatan hari ini saya sudah berada di kediaman sahabat Nursepreneur kita yang tentunya saya akan banyak mengulik pertanyaan-pertanyaan yang bersifat mungkin barangkali pribadi, motivasi, dan kebetulan ini saat ini beliau ini adalah juragan beras loh ya, seorang perawat menjadi pengusaha jualan beras ya. Tentu sangat menarik sekali untuk kita sebagai para inspirator muda yang membutuhkan referensi, dan kesempatan ini saya akan mengajak ngobrol dengan beliau dan tentunya kita akan ulik nih pengalaman beliau yang berwirausaha ya. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mas? Baik, alhamdulillah. Oke. Mas. Sudah pernah kenal sebelumnya atau baru pertama kali kita kesini ya? Sudah pernah. Sudah pernah, tapi hanya di konten yang Iya. pernah ketemu di momen-momen acara event lain ya. Iya, betul. Baik. Halo guys, beliau ini ternyata pernah kita ketemu di event pelatihan yang sering kami adakan, dan saat ini saya melihat beberapa kegiatan beliau itu cukup ramai, makanya saya datang ke sini ya Pak ya. Iya. Oke, jadi masih ingat dengan saya ya? Insya Allah. Oke, saya dengar-dengar Bapak ini sekarang usahanya adalah jualan beras ya Pak ya? Iya. Oke, sedikit mungkin pertanyaannya. Tapi sebelumnya saya ingin tahu Bapak kira-kira saat ini dinasnya di mana sih? Dinasnya di mana? Ya. Saya saat ini Mhm. tugas di rumah sakit swasta, rumah Iya. sakit Mayapada, Hospital Tangerang. Oke, Ya. baik. Saat ini posisi saya di kamar bedah. Oke, Perawat. sudah berapa tahun Bapak kerja di rumah sakit swasta yang ada ini? Kalau pengalaman kerja sudah 22 tahun. Iya. Di kamar bedah, cuma untuk satu rumah sakit yang di Mayapada ini 12 tahun. 12 tahunan ya. Cukup luar biasa sekali lamanya beliau sudah berkecimpung. Tapi kira-kira kalau cuma hanya Anda bekerja mengandalkan sebagai perawat yang bekerja di rumah sakit yang Anda miliki sebagai honorarium, itu kira-kira sebenarnya cukup nggak sih untuk kebutuhan sehari-hari gitu Pak? Ya kalau bicara rasa syukur sih insya Allah cukup. Oke, baik. Ya insya Allah sih cukup. Cuma kita kemarin saya silaturahmi Mhm. ke
kakak saya silaturahmi, saya nganter ke area Balaraja, kakak saya. Nah di situ ya memang benar katanya silaturahmi itu membuka pintu rezeki. Oke, Seperti baik. itu. Oke, baik. Jadi usaha-usaha yang Bapak miliki di rumah termasuk juragan beras nih, kita ingin tahu awal-awalnya kenapa sahabat Preneurs ingin melihat ya. Beliau itu seorang perawat loh, seorang perawat yang tentunya jarang-jarang sekali berkecimpung di dalam bisnis ya. Kita lihat sampai saat ini kan kita memang banyak sekali sahabat-sahabat yang berkompetitor untuk mengembangkan masing-masing kemampuannya. Termasuk saya pribadi adalah sebagai hipnoterapis dan saya ingin mengulik dari beberapa sahabat yang sukses. Oke Bang, terkait dari pengalaman sudah, kemudian kira-kira motivasi apa yang sebetulnya Abang sampai rela-rela waktu istirahat Anda untuk meluangkan waktu untuk salah satunya untuk usaha beras ini, kira-kira apa nih? Ya tadi seperti saya bilang bahwa silaturahmi itu pembuka pintu rezeki. Oke, ya. Kami istilahnya mengantarkan kakak ke Balaraja. Dari situ ya kami makan nasi biasa. Dari situ rasanya kok beda nasinya seperti yang kita makan nasi sebelumnya. Nah di situ kakak saya langsung bilang itu di sini nasi sendiri gitu. Nah dari situ maksudnya beras sendiri ya, beras dari sawah sendiri. Nah di situ pengen tahu berasnya seperti apa dan kita langsung lah istilahnya niat untuk makan sendiri rencananya. Oke, baik. Itu, gitu. Baik, jadi niatnya awalnya ibadah ya guys ya. Abang ini niatnya ibadah. Yang kedua melihat peluang bisnis bahwa ternyata beras yang didapatkan dari saudara beliau ini memang harganya memang harga petani, dan kemudian melihat pasaran-pasaran ada yang di sekitar itu cukup membuat beliau itu berpikir untuk menjalankan bisnis itu. Bayangkan ya. Jadi sebetulnya kita bisa melakukan ini semua melihat sesuatu peluang-peluang ada yang di sekitar kita. Oke Bang, beras yang Anda jual ini kira-kira ada beberapa kilo aja, ada yang 5 kilo, 10 kilo ya, gitu? Betul. Mulai dari yang 5 kilo, 10 kilo, 25 kilo, 25 kilo, 50 kilo, 100 kilo. Oke. Ternyata ukurannya mulai dari yang terkecil sampai dengan ukuran yang terbesar. Mulai dari 100 kilo itu kita langsung pesan lagi 500 kilo. 500 kilo, jadi bertahap 100, 500 kemudian habis dalam waktu 2 hari. 2 hari. 500 kilo. Alhamdulillahirobbilalamin sekali. 500 kilo dalam waktu 2 hari guys. Bayangkan kali beras harga sekarang berapa ya. Baik guys, ini yang perlu kita ulik sekali ya. Ternyata sahabat kita ini dalam proses jual belinya itu mulai dari hal-hal yang melihat peluang, kemudian dari usaha-usaha kecil, dari usaha mulai 100 kilo atau 1 kintal, 500 kilo, bahkan sekarang dalam hitungan ton ya. Dan mudah-mudahan ini tentunya niatnya tadi beliau adalah ingin beramal dulu, niat amal, dan tentunya ini menjadi pengalaman yang luar biasa. Bekerja beramal ini sesuatu yang tentunya kita dapat ambil hikmahnya ya. Oke Bang, terus bagaimana cara proses transaksi jual belinya? Kan sekarang ini banyak sedang orang-orang menggunakan transaksi elektronik atau menggunakan online atau menggunakan jasa medsos. Apakah Abang juga sama? Nah benar sekali. Jadi sekarang ini kan kondisi lockdown, jadi buat kita untuk menjaga ya physical distancing. Jadi saya menggunakan fasilitas WA atau istilahnya SMS atau telepon untuk order online ya seperti itu. Jadi dikirim ke rumah-rumah atau teman-teman sahabat yang pesan lewat online ya. Iya. Bisa saja mulai pada saat beliau dinas atau mungkin tetangga yang memang japri lewat online tadi ya. Baik guys, itu merupakan salah satu usaha yang bisa kita kembangkan juga. Jadi memang sekarang harus saatnya kembali atau mengikuti sebuah tradisi di mana sudah terjadi perubahan dimensi yang dulu sifatnya manual, orang jualan dengan menggunakan kios ruko, tapi sekarang rumah jadi ladang bisnis ya. Sekali lagi, rumah jadi ladang bisnis ya Bang ya. Dan ini bisa kita gunakan, dan apalagi sekarang sahabat-sahabat juga sudah punya beberapa alat elektronik, handphone, kemudian laptop, atau Anda bisa
buat YouTuber ya, Anda bisa gunakan untuk hal-hal kebaikan, salah satunya adalah untuk. Oke Bang, selain tips-tips tadi ya, jadi gini buat sahabat online semuanya ya, memang saya pribadi selalu mengatakan bahwa sebuah usaha dimulai dari niat dulu ya. Sebuah usaha dimulai dari niat, kemudian sebuah kesuksesan diawali dengan adanya usaha. Sebuah kesuksesan diawali dengan suatu dorongan untuk melakukan sesuatu yang baik. Walaupun sedikit tetapi menghasilkan, walaupun sedikit tetapi lama-lama menjadi bukit. Dan inilah menjadi motivasi kita bersama. Bang, saya ini kan seorang hipnoterapis nih Bang. Ya, Abang ini saya mau kasih hadiah, kira-kira berkenan nggak sih saya kasih sugesti supaya nanti supaya di dalam bisnisnya itu Abang merasa tenang, percaya diri, bahkan terutama semangat lah. Kalau Abang setuju, saya kasih ibaratnya kunjungannya adalah sebagai hipnosugestif yang tentunya untuk motivasi buat Abang ini. Gimana? Sangat setuju. Oke, sangat setuju ya Bang ya. Baik, teman-teman sahabat semuanya, pada kesempatan ini saya sudah berdiskusi dengan beliau dan memang pada kesempatan ini saya ingin menghadiahkan ke beliau supaya bisnisnya lebih semangat lagi, yaitu tentang hipnoterapi untuk motivasi. Dalam hal ini adalah tentunya untuk bisnis. Saksikan terus sampai akhir edisi khusus, yaitu hipnotis pada pedagang, pada perawat, nurse trainer, di mana tujuannya untuk memotivasi. Ya, kita lanjutkan kembali di edisi khusus, yaitu saya akan melakukan terapi sugestif, yaitu hipnoterapi pada klien kita yang bernama Pak Cipto. Pada kesempatan ini adalah dia seorang pengusaha beras. Namun pada kesempatan ini yaitu beliau saya ingin terapi sugestif tentang motivasi di dalam bisnisnya. Gimana Bang? Setuju ya? Setuju. Oke, kita deal ya. Insya Allah di dalam terapi ini tidak ada efeknya, sehingga Anda akan lebih semangat lagi. Dan ketika nanti Anda bangun dari sugesti saya, Anda akan merasakan sangat semangat yang luar biasa. Anda punya role model nggak sih seorang nurse atau seorang pengusaha besar yang Anda terpikirkan betul-betul ingin seperti beliau? Ya sebenarnya ada pengusaha-pengusaha seperti kuliner juga. Ya, ada ya. Oke, Anda ingat orang itu? Pak Wongso ya. Oke guys, ternyata klien kita atau sahabat kita ini punya seorang role model, yaitu Pak Wongso. Dia adalah seorang pengusaha yang menurut beliau dan mereka ingin contoh. Kira-kira nanti di dalam hipnoterapinya secara cepat ya, saya hanya induksi mungkin beberapa menit saja untuk memberikan sugesti khusus ya. Oke, gimana Pak? Siap ya? Baik. Ya, Bapak bisa duduk yang nyaman ya. Sekali lagi guys, tidak ada efek di dalam hipnoterapi ini. Saya akan memberikan sugesti khusus pada beliau dan mudah-mudahan terapi ini cukup berhasil ya. Oke, pernah setuju ya Pak ya? Yaitu tentang sugesti. Baik ya. Pak Cipto, tarik nafas panjang, buang pelan-pelan. Tarik nafas panjang lagi, buang pelan-pelan. Dan sekali lagi tutup mata Anda. 1, 2, 3 dalam hitungan kelima saya menghitung tertidur. 1, 2, 3, 4 dan seperti itu lebih dalam lagi. Oke, bagus sekali untuk Pak Cipto. Sekali lagi dengarkan suara saya pada kesempatan ini. Saya Pak Sugi sebagai terapis yang ingin memberikan terapi kepada Anda. Sekali lagi saudara kita Pak Cipto yang sangat relaksasi lebih dalam lagi. Pada kesempatan ini sudah saya hipnoterapi untuk memberikan sugesti tentang motivasi. Sekali lagi Pak Cipto, apapun yang menjadi ingat Anda, terima sugesti saya dengan baik. Jika Anda setuju, silakan angkat kepala Anda. Baik, untuk Pak Cipto, sekali lagi relaksasi lebih dalam lagi, relaksasi lebih dalam lagi, relaksasi lebih dalam lagi, relaksasi lebih dalam lagi. Nafas Anda akan semakin nyaman dan semakin rileks, semakin Anda semakin nafas semakin dalam dan semakin rileks, dan tubuh Anda sangat nyaman dan semakin rileks sekali. Oke, untuk Pak Cipto, di dalam usaha bisnis Anda saat ini Anda sedang mengalami suatu usaha atau suatu peningkatan di dalam karir Anda, yaitu bekerja sebagai profesional, kemudian Anda juga melakukan bisnis yaitu usaha beras atau sembako yang mungkin Anda jual, dan tentunya saya berharap Anda akan bisa lebih besar lagi, berkembang lebih sukses lagi di karir ini. Jika Anda setuju dengan sugesti yang saya berikan, angkat kepala Anda. Baik, sekali lagi ketika Anda punya role model seorang Wongso, silakan ingat-ingat munculkan wajah beliau, ingat-ingat munculkan profil beliau di dalam
pikiran Anda. Sangat jelas sekali kesuksesan yang Anda muncul. Jika Anda sudah melihat Wongso di dalam pikiran Anda, silakan lakukan. Oke, sekarang saya akan berikan sugesti pada Anda. Halo guys, kita saat ini masuk induksi, yaitu tentang sugesti ya. Untuk Pak Cipto, apapun yang menjadi sugesti saat ini, ketika nanti Anda membuka mata, Anda akan ketika Anda membuka mata dan melihat saya kembali, Anda akan sangat termotivasi besar sekali. Anda akan semangat untuk lebih bekerja keras lagi, dan tentunya usaha-usaha Anda adalah untuk kebaikan dan untuk kemaslahatan. Dan tentunya hasil yang Anda harapkan adalah selalu semangat untuk membahagiakan keluarga Anda, dan tentunya Anda akan melihat kesuksesan seorang Wongso tadi seperti beliau. Mulai saat ini dan selamanya, Anda akan merasakan bahwa seorang Wongso adalah motivasi yang besar buat usaha Anda, dan Anda tidak ada kata lelah, tidak ada kata capek, tidak ada kata kecewa. Dan yang ada hanyalah bersyukur dan selalu belajar untuk kegagalan dari diri Anda. Jika Anda setuju, anggukkan kepala. Oke, di dalam pikiran Anda, sekali lagi, saya adalah sebagai seorang terapis dan sebagai nurse planner Indonesia, Sugiono memberikan sugesti positif pada Anda. Semakin Anda mendengarkan sugesti saya, tentunya Anda semakin yakin bahwa usaha Anda akan sukses seperti yang Anda lihat di seperti orang-orang sukses di pikiran Anda. Jika Anda setuju, silakan lakukan pola Anda. Baik, oke guys, kita sudah memberikan sugesti pada klien kita, dan sebentar lagi kita akan membangunkan, dan sekali lagi beliau terinspirasi dengan seorang pengusaha besar yaitu Wongso. Saya belum nanti kurang tahu, dan tentunya kita akan melihat rahasianya, dan kita akan lihat jiwa yang muncul setelah hipnoterapi. Baik, untuk Pak Cipto yang luar biasa, saya akan mulai hitung 1 sampai dengan 5. Dengan hitungan kelima buka matanya. 1, Anda sudah mulai bisa menggerakkan tangan dan kaki. 2, Anda sudah mulai bisa melakukan kegiatan seperti nafas panjang dan buang air tanpa, dan tubuh Anda semakin nyaman dan semakin rileks yang luar biasa. 3, Anda sudah mulai menciptakan suasana yang baru dan semangat yang baru. Ada muncul semangat dan juga kreativitas dalam usaha bisnis inspirasi. Dan yang keempat adalah Anda bisa kembali dalam aktivitas yang normal, dan tentunya hati Anda akan terkontrol emosinya. Dan yang kelima, buka mata Anda. Oke guys, untuk hitungan kelima, teman kita adalah sudah dalam kondisi rileks. Oke, gimana Pak? Seger ya? Oke, sahabat, kita ingin melihat responnya. Apa perasaannya selain seger? Apa lagi? Ya, satu semangatnya. Oke, semangatnya semakin kuat. Apalagi nih yang kira-kira usaha Pak? Anda teringat dengan siapa sekarang? Inspirasi Anda? Pak Wongso. Baik, itu saja dari saya guys. Terima kasih atas kesempatan ini, dan tentunya saya terima kasih Pak Cipto ya atas kesempatan waktu saya itu berkunjung, dan tentunya memberikan semangat dan motivasi buat teman-teman nurse planner Indonesia. Dan tentunya untuk Pak Cipto, setelah dilakukan hipnoterapi tadi, Anda bisa lebih semangat lagi dan lebih segar kembali. Dan saya mohon pamit, dan saya akan kembali ke tempat-tempat lain, mengunjungi sahabat-sahabat lain yang tentunya bisa sebagai inspirasi. Sekali lagi, Anda sukses karena Allah biasa, Anda bisa karena Allah biasa, Anda bisa karena ada niat, Anda bisa karena adanya usaha, dan Anda bisa karena ada doa. Sekali lagi, like and comment and subscribe dan share jika konten ini bermanfaat. Lagi terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap semangat untuk membawa bendera rawat. Selamat siang. Takkan kecewakan kamu, walaupun itu semua hanyalah sebatas mimpi.